Hai, hello everyone. Sudah lama saya tidak muncul di YouTube ya. Pasti kalian kangen kan sama aku. Dan lagi-lagi, tiap kali aku bikin YouTube itu adalah ketika aku gak bisa tidur di malam hari. Tadi siang tidur banyak gitu. Also aku minum kopi jadi I cannot sleep. Kalau sekarang jam berapa ya? Satu lebih 15. And also I just bought a flag. Yay. Di video kali ini aku mau membahas tentang jangan jadi pengusaha kalau kamu tidak tahu 5 hal ini. Yang pertama, menjadi seorang pengusaha itu kamu harus gak punya urat malu, alias kamu kudu kuat izin. Especially ketika di awal-awal kamu buka usaha, pasti akan sangat banyak trial and error, banyak kegagalan karena kamu masih meraba-raba kan apa formula yang pas buat menjalankan usaha di bidangmu ini. Di awal-awal pasti akan banyak yang ngeremehin kamu karena mungkin entah orang lain yang meremehkan kamu atau dirimu sendiri ragu, bisa gak yo aku menjadi orang yang sukses. Especially if you have low self-esteem like me, I often feel embarrassed about whatever I did or the way I talk, the way I dress up, the way I show up. So I usually get embarrassed with myself, which is, I don't know why that's happened. Well, maybe I know why, but yeah, if you want to be an entrepreneur, you have to kuat being embarrassed. Yang nomor 2, kudu kuat dengan penolakan. Itu sama-sama sih. Nomor 1, 2 mirip. Nomor 1 kan kudu kuat izin atau kudu kuat gagal, dan nomor 2 kudu kuat ditolak. Sebenarnya mirip-mirip sih ya, tapi kayak ya udahlah. Especially ketika kamu sedang mencari partner bisnis ya, bisa dalam bentuk landlord, influencer, KOL, customer juga gitu. Ketika quote on quote hit and run gitu, menolak bekerja sama dengan kamu karena certain things mereka nggak cocok dengan personalitimu atau dengan identitasmu. Misal kamu lagi sewa tempat atau apa, terus ternyata kayak dia nggak mau sewain ke kamu karena harga yang kamu tawar terlalu rendah. Ya apapun lah kasusnya, pasti ketika berwirausaha itu kamu makin banyak menerima penolakan, which is buatku itu it's hard, especially I have RSD, rejection sensitivity dysphoria. It's hard ketika punya RSD dan juga menjadi pengusaha. Itu susah banget, Cok. I always take everything personally. Penolakan, I take it personally and it's not easy for me to deal with it. It's like hell, but just be prepared getting a lot of rejection if you are decided being an entrepreneur. Dan yang ketiga, kamu harus kuat untuk berjalan sendiri, because you are your boss. Gimana kamu adalah yang membuat keputusan dari semua langkah ya. You have no employees, especially ketika kamu masih merintis, kamu ya apa-apa kamu handle sendiri. Meskipun punya employees pun, employeesmu tidak berhak untuk membuat keputusan ya. Keputusan ada di tangan kamu, because you are the boss, you are the employee, you are everything. I hate it, but here I am. Terus yang keempat adalah kudu wani dan tatak. Tuh mirip-mirip sih nomor 3 dan 4. Kudu kuat maku dewi dan kudu wani dan tatak ya, mirip-mirip dan sebenarnya bisa masuk dalam satu kategori. Kamu di sini harus wani dan tatak karena tidak ada orang yang
bisa membimbing kamu. Ya mungkin bisa ya, kamu punya role model atau orang yang bikin kamu terinspirasi. But again, keputusan ada di tangan kamu. You have to be brave and just fucking do it. Rasa wedi, jari koncoku rasa wedi. It's not always easy, cause we all have our own things that make us doubt ourselves, that make us kayak takut-takut. You need to unlearn your fear. Try to create safer environment. Try to unravel your fear. Coba cari tahu roots atau akar dari ketakutanmu itu apa. Bisa dari self-reflection atau dengan bantuan terapis, or both, atau minta saran dari teman or whatever. Intinya, you need to unlearn your fear, so kamu bisa menjadi lebih berani dan tatak dan kayak udah maju, just fucking do it. Dan yang kelima adalah kamu harus fleksibel. Fleksibel ini sebenarnya bisa diinterpretasikan tergantung pandangan masing-masing. Bahasa kasarnya itu nggak harus nakal, cuma at some point kamu harus tahu how to make your business itu survive gitu. Kalau kan menjadi orang yang terlalu jujur, karena menurutku di dalam bisnis itu gak ada orang yang benar-benar 100% jujur. Pasti ono sedikit ngakal-ngakali, dan tujuannya ngakali ini adalah untuk mendapatkan profit yang lebih. Ya, jujur-jujuran aja, buka-bukaan aja, ngono ya. Kamu harus bisa bertanggung jawab dengan kefleksibelanmu itu. Ya, bukan terlalu yang fleksibel tapi kok moro ono sing customer komplain kan gak gelem cawe-cawe. Nah, iku nono ya. Bukan fleksibel yang seperti itu ya yang aku maksud. Lah iku sih jenenge ancen gak bertanggung jawab ya. Pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Nono ya, tak boleh kayak gitu. You need to know what are you trying to do, what are you getting into. Menjadi fleksibel tidak akan lengkap kalau kamu tidak punya pertanggungjawaban dan juga manajemen resiko yang baik gitu. Apa sih ngomong apa sih aku anjir belibet, tapi yang ngono ya. Maksudnya bisa sih aku jujur ya. Kalau ngomong di depan kamera kayak seolah-olah aku ngomong di depan orang, kayak I fucking hate this. But nomor 4, kudu wanita tak ya. Masih I'm not saying I have the best public speaking. As you can see, cara ngomongku sih kayak gini, tapi kayak ya fuck it, I just want to make a YouTube video, and what's wrong with that, right? But yeah, I think that's all. I don't really have much to say about this certain topic, tapi kayak I think I already said it all. Not in the right headspace untuk yapping terlalu lama, cause I'm actually feeling exhausted, but kayaknya ditekan oleh kopi itu. Karena actually cara kerja kopi itu adalah bukan bikin kamu nggak ngerasa, bikin kamu melek ya. Actually cara kerjanya adalah kopi itu menekan syaraf yang bikin kamu tuh capek. Jadi sehingga kamu tuh sebenarnya badan tuh emang udah capek, tapi karena kamu minum kopi, kamu tuh gak bisa ngerasa capek. Aslinya badanmu capek, tapi kayak like the caffeine is tricking your brain, like pushing your nervous system yang mendeteksi rasa kantuk dan capek. Malah kayak aku minum dikit banget anjir tadi tuh kayak. But yeah, anyway, thank you so much for watching today's video. Sorry kalau agak belibet dari biasanya, makin belibet. I don't know, I just we learning as we go. It's fine. I'm not trying to like be too hard on myself, but thank you so much for watching today's video. Jujur aku kayak
entah kenapa agak nge-lag gitu ketika aku ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ketika menjelaskan tentang materi video kali ini. Cara ngomong pakai bahasa Inggris, like I don't know what's wrong with my brain, but it just worked that way, and I need to embrace it. Thank you so much for you guys yang sudah setia melihat dan follow aku dan subscribe di channel aku. See you guys on my next video. Bye.